Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas Anda dalam percakapan ini, karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Ya baik Mas Andrew. Ini saya jangan diunggah di Facebook dulu, di YouTube dulu. Iya, makanya jangan diomongin. Ini mau klarifikasi dulu. Saya kan mau telepon KJRI ini nanti setelah habis makan siang. Saya bilang kalau bisa digabung ke bertiga, apa nanti kita bertemu aja. Kenapa? Itu yang soal pembahasan rentenir itu loh. Yang mana rentenir? Rentenir yang kemarin saya punya kasus itu, yang perampasan HP milik majikan sama pemecahan kaca jendela. Sebentar. Maksud saya gini, apakah sebelumnya sampean sudah ngomong dengan saya? Sudah. Terus? Sudah masuk konten. Terus? Nah, ini kan kelanjutan. Ininya kan kelanjutannya. Kemarin kan Mas Andro ingin jumpa untuk membahas gimana ini untuk arah ke apa untuk bisa membantu memberi solusi yang lain kalau lagi kena masalah internet itu. Oke, sebentar. Berarti ini yang itu Dunmun. Betul. Oke. Sampean hari ini mau ke KJRI atau bagaimana? Bukan. Saya lagi konfirmasi dulu sama pihak KJRI, kan kemarin udah ke sana, cuman saya diminta surat laporan dari polisi, udah saya kirim. Nah nanti kelanjutannya itu gimana? Saya mau telepon KJRI hari ini, kan udah janjian nih saya mau telepon untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin hak apa saja yang nanti bisa dipertegas untuk memberi sanksi. Ya kita sama-sama salah sih, saya juga salah dengan pihak rentenir, juga mungkin ada kesalahan dengan cara penagihan yang tidak dibenarkan. Mungkin dengan tidak dibenarkan. Terus? Ya betul. Ini kan udah masukin kriminal ya Mas. Iya dong. Iya. Terus yang menjadi permasalahan di kami itu para PMI ataupun kita sebagai penghutang atau peminjam, sebenarnya kan kita udah punya pemikiran ya, bukan hanya dengan kata maaf ataupun bukan dengan kata kita mau musyawarah untuk membayar hak mereka untuk menagih kita. Itu sebenarnya kan ada diskusi, tapi dengan cara mereka kok seperti ini kan udah termasuk kriminal. Itu bagaimana kelanjutannya pihak KJRI atau pihak pengaduan kami itu ditangkapin atau tidak. Nanti saya mau menghubungkan Mas Andro sama ibu ini gitu loh, biar nanti kita bicara bareng. Sebentar Mbak, sebelum sampean menghubungkan saya, persoalannya adalah saya ini sebagai siapa, satu yang harus sampean sadari. Dan yang kedua, sebentar, yang kedua, apakah mereka berkenan ketika berhubungan dengan saya naikkan dalam konten? Bisa dipahami nggak? Makanya saya menyampaikan. Saya ganti ngomong dulu Mbak. Oke? Saya yang ngomong dulu. Tadi kan sampean sudah ngomong, sekarang ganti saya ngomong dulu. Kalau sampean bertanya sama mereka dan mereka setuju dan sepakat, saya senang. Bisa dipahami nggak? Tapi kalau mereka nggak setuju dan nggak sepakat, ya jangan dipaksa mereka untuk ngomong juga dengan saya. Bisa dipahami nggak? Karena kita ngobrol, kita telepon, kita berhubungan, itu semuanya tidak ada yang dipaksa. Sampean nelpon saya meminta persetujuan sama sampean. Boleh kan? Kalau sampean nggak setuju kan nggak ada masalah, dimatiin aja HP-nya. Nah sekarang posisinya dengan KJRI. Lah pertanyaannya, mereka sudah siap nggak ketika saya rekam? Kan itu persoalannya Mbak. Jadi jangan sampean hubungkan langsung ke saya. Karena ketika ketika saya mau ngajak ngomong sama mereka aja, saya harus melalui surat Mbak. Tidak bisa asal ngomong gini gitu. Lah orang-orang yang telepon dengan saya menceritakan bagaimana pelayanan mereka sama KJRI itu kan mereka, bukan saya. Mereka hanya berkeluh kesah dengan sama saya. Mereka mengatakan sesuatu kepada saya. Itu pun ketika saya naikkan, saya tidak sekali lagi menyebutkan siapa personalnya.
Karena saya tidak mau mendiskreditkan satu pihak. Tapi kita ngomongnya di KJRI. Makanya sekali lagi, tanyakan dulu kepada beliau-beliau yang ada di sana. Apakah boleh YouTuber ikut masuk dalam berbicara? Kayak gitu-gitu loh, Mbak. Kalau sampean justru lebih oke, sampean ngomong, "Bu, pembicaraan Ibu sama saya rekam." Bilang aja seperti itu. Nah, baru rekaman itu ketika sampean ngobrol sama saya, kita naikkan lagi, silahkan. Tapi kan sampean sudah punya izin sama dia bahwa sampean merekam pembicaraan sampean dengan dia. Jadi bukan hanya kantor atau bank saja yang merekam konsumennya. Kita juga merekam bagaimana mereka melayani. Itu fair. Jadi jangan langsung sampean hubungkan ke kami bertiga ngomong. Sayanya no problem, merekanya yang akan ngamuk-ngamuk ke sampean. Bisa dipahami nggak? Ini di sisi attitude ya, ini di sisi tata cara ya. Jadi disinilah ada tata caranya kepada mereka. Mereka adalah instansi resmi perwakilan negara kita. Satu itu kan. Sedangkan saya YouTuber tidak mewakili siapapun. YouTuber yang mewakili saya pribadi. Pandangan saya sendiri, cara pandang saya sendiri, saya tidak mewakili siapapun. Saya mewakili diri saya sendiri. Dan saya ingin memperhatikan, saya ingin memberikan sedikit waktu saya buat teman-teman. Teman-teman yang mempunyai masalah, teman-teman yang punya persoalan. Jadi pengalaman-pengalaman, sebenarnya saya tidak membutuhkan karakter manusianya. Yang saya butuhkan sebenarnya persoalannya dia. Jadi dari saya ngomong sama sampean itu sebenarnya saya tidak profil manusianya yang saya angkat, tapi isi dari cerita pengalamannya. Itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang lain. Jikalau di luar sana ada mengalami hal yang sama, mereka itu bisa mempunyai jalan dan cara berpikir bagaimana mengatasinya, kan seperti itu Mbak. Ya, saya sangat terima kasih. Sekali lagi saya sangat terima kasih sampai selalu ingin membagikan cerita kepada teman-teman. Tapi kembali lagi, saya juga harus mengatur kondisi keadaan waktu dan semuanya. Dan hari ini pun Pak Benny kebetulan juga sudah datang di Hong Kong. Cuman tidak woro-woro. Makanya sekarang lagi di tempatnya Miss Yuni. Jadi saya kemungkinan nanti di sore atau malam bertemu dengan beliau. Kalau beliaunya berkenan, saya enggak, sekali lagi kita kan enggak ngerti. Makanya kan kalau kita tidak bisa berbicara langsung dengan wakil negara kita yang ada di sini karena terlalu banyak prosedur yang rumit, maka kita pakai konten yang nggak pakai prosedur. Nah, kalau konten kita semakin banyak dilihat, memberikan hal yang baik, terus teman-teman juga mendukung, teman-teman juga suka, teman-teman juga menganggap ada nilai dan manfaatnya, jalan itu akan terbuka dengan sendirinya, Mbak. Kalau saya sih yakin seperti itu. Oke, mungkin saya tidak bisa terlalu panjang karena nanti saya mau persiapan buat Jumatan jam 1. Saya harus mandi-mandi dan bersih-bersih dulu. Silahkan sampai diskusi dulu dengan KJRI, ngobrol. Kalau sampai memang bisa merekam, silahkan. Nah, kalau sekalian sampai mau misalnya suatu ketika mau bercerita dengan saya, nggak apa-apa. Kalau petugas atau pegawainya KJRI diajak podcast sama saya dan dia bersedia tidak menggunakan banyak syarat, saya pastikan orang itu hebat. Tapi selama ini nggak ada yang seperti itu, Mbak. Semuanya harus pakai prosedur. Karena mereka mewakili instansinya mereka. Saya sangat menyadari, saya sangat memahami mereka tidak mewakili dirinya sendiri. Makanya ngomong pun mereka harus bertanggung jawab atas omongannya. Jadi itu yang membedakan antara saya dan mereka. Seperti itu aja, Mbak. Ya. Sehat selalu, mohon maaf. Jadi tetap kita kontek-kontekan. Jadi yang jelas kita tetap pingin ketemu dengan sampean. Saya pingin ketemu kalau memang masalah sampean itu benar-benar clear dan kelar. Sehingga kalau clear, kelar, beres, itu ketika kita ceritakan sama mereka itu bukan setengah mateng, tapi sudah benar-benar mateng, sudah bisa diterima dengan teman-teman. Bagaimana caranya